Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita teruskan lagi novel yang berjudul Ternyata Pasienku Adalah Istri Baru Suamiku. Karya Ananda Zia, lebih memilih Mayang. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Tunggu dulu, Pak Pramono. Aku terkejut dengan kehadiran Pak Pramono secara tiba-tiba. Mas Bram, saya tidak menyangka kamu melakukan hal yang memalukan dengan keponakan saya. Dan kamu, Mayang, baru saja papa dan mama kamu meninggal, sudah berbuat seperti ini. Paman tidak mau tahu. Sekarang juga kalian harus menikah. Siri dulu tidak apa-apa. Lanjut Pak Pramono. Aku tersentak. Aku memang telah tergoda oleh Mayang, tapi aku tidak menyangka akan dinikahkan secepat ini. 1 bulan setelah menikahi Mayang secara siri, Mayang memintaku segera menikahinya secara resmi. Tentu saja aku belum berani, karena aku sudah mempunyai Kemala, dan aku belum jujur pada Mayang bahwa dia adalah istri keduaku karena khawatir pamannya akan membatalkan kerjasamanya denganku. Aku berdalih belum bisa mengadakan resepsi karena masih terlalu banyak pekerjaan dan posisi mami yang sedang berada di luar negeri. Hanya adikku Rian saja yang mengetahui tentang Mayang. Tentu saja setelah kuanti-wanti agar tidak memberitahu mami. Rian juga kadang kusuruh berbohong tentang keberadaanku jika salah satu di antara kedua istri mempertanyakanku. Dan aku membuat Mayang tidak kecewa. Aku membelikannya hunian minimalis yang berjarak 1 jam dari rumahku dengan Kemala. Sedangkan rumah warisan orang tua Mayang, kami sepakat untuk mengontrakkannya. Dan berbagai hadiah yang mahal-mahal juga kuberikan agar Mayang lupa dengan pesta resepsinya. Kini aku harus pandai mengatur waktu sedemikian rupa agar Mayang maupun Kemala tidak mencurigai kelakuanku. Saat aku pamit pada Kemala untuk bisnis keluar kota 3 hari, aku ke rumah Mayang sehari. 2 hari kemudian untuk keperluan bisnis, begitupun sebaliknya. Mungkin aku serakah, sudah memiliki Mayang, masih tidak melepas Kemala. Tapi begitulah aku, mempertahankan Kemala agar tetap mempunyai istri cerdas, mandiri, dan tidak menyek-menyek serta tidak sok ngatur. Jika ingin berdiskusi masalah pekerjaan, Kemala walaupun seorang dokter, dia bisa mengimbangi dengan sarannya dan mempertahankan Mayang, karena tentu saja daun muda itu lebih menggairahkan daripada Kemala. Tak sampai 2 bulan setelah aku menikahi Mayang, aku sering melihat Mayang mual dan muntah serta terlihat lemas. Seperti saat ini setelah sarapan, aku melihatnya muntah-muntah, aku mengelus rambutnya dan bertanya, kamu sudah lama mual-mual seperti ini? Tanyaku berdebar. Mayang mengangguk. Tunggu di sini sebentar. Aku jadi teringat Kemala dulu pernah mengatakan bahwa orang yang hamil biasanya mual dan muntah. Jangan-jangan, Mayang. Aku bergegas berlari menyambar kunci mobil dan melajukan mobilku ke apotek terdekat. Langsung kubeli sekaligus 5 tespek aneka merek. Setiba di rumah, aku segera menyuruh Mayang menggunakan tespek tersebut. Aku menunggu dengan berdebar di luar kamar mandi. Dan begitu Mayang keluar dari kamar mandi, dia memberikan tespeknya padaku. Tampak garis 2 warna merah. Hatiku langsung bersorak riang. Aku spontan memeluk Mayang. Akhirnya aku punya anak walaupun bukan dari rahim Kemala. Mungkinkah dokter salah mendiagnosa? Sebenarnya yang bermasalah bukan aku tapi Kemala. Aku segera meraih ponsel dan melakukan video call dengan Rian. Halo Yan, aku mau jadi papa nih. Mayang hamil, seruku. Wah, selamat mas. Udah dites kah? Tanya Rian. Udah, ini hasilnya positif. Seruku seraya memperlihatkan tes pack Mayang. Kalau gitu, USG aja biar tahu debaynya sehat atau enggak, usul Rian. Ah, boleh juga. Di rumah sakit dekat sini ada, biar aman nggak ketahuan Kemala. Sahutku. Saranku sih RSIA Mitra Sehat. Dengar-dengar dokternya bule dan ramah banget kalau mau konsultasi, kata Rian. Oke, aku siap-siap dulu. Tukasku seraya mematikan sambungan telepon. Sayang, ayo periksa ke dokter kandungan dekat sini aja kok. Ajakku pada Mayang. Mayang mengangguk. Tanpa mengganti bajunya yang memang selalu modis saat di rumah, kami pergi ke rumah sakit seperti saran Rian. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung mengambil antrian. Entah kenapa tiba-tiba perutku sakit melilit, seperti hendak buang air besar. Aku meminta izin pada Mayang dan bergegas ke kamar mandi rumah sakit. Entah berapa lama aku di kamar mandi, ketika aku sedang cuci tangan setelah buang air besar, tiba-tiba terdengar dering telepon ke ponselku. Ternyata dari Mayang yang mengabarkan kalau dia sudah selesai diperiksa dokter dan kini sedang berada di apotik. Aku segera bergegas ke sana.
Tiba-tiba aku melihat Kemala mendekati kami. Aku sampai melotot tidak mempercayai penglihatanku sendiri. Kemala, bagaimana mungkin dia bisa praktek di sini? Bukankah di sini dokter kandungannya bule? Batinku bergemuruh. Alah, bisa perang dunia kedua ini. Bu Mayang, ini suaminya. Tanya Kemala setelah dekat dengan Mayang dan aku. Oh, Bu Dokter, iya nih. Ini suami saya. Tadi ke kamar mandi lama sekali, jadi tidak bisa ikut melihat hasil USG saya. Sahut Mayang riang. Kemala memandang tajam padaku. Mati aku. Aku seakan membeku dan jantungku berdebar kencang. Entahlah sepucat apa wajahku ini. Aku sampai tidak bisa berkata sepatah kata pun. Kemala memandang Mayang dengan tajam. Bu Mayang, sepertinya ibu harus bertanya ulang pada suami ibu. Apakah ibu merupakan istri satu-satunya Mas Bram? Karena saya juga istri sahnya yang telah menikah selama 6 tahun dengan suami ibu. Ujar Kemala agak keras. Mayang tampak terkejut dan membelalakan matanya. Aku melihat ke arah Mayang dan berkata, sayang, aku biasa menjelaskan semuanya. Aku akan menceritakan hal yang lengkap, tapi di rumah saja ya. Pintaku memelas saat menyadari beberapa orang mulai mengarahkan ponselnya pada kami. Tiba-tiba kulihat Kemala oleng dan memegangi kepalanya. Tapi tentu saja aku lebih mengutamakan Mayang. Dia kan sedang hamil anakku. Aku bergegas membimbing Mayang keluar dari rumah sakit menuju ke mobilku serta bersiap menceritakan segalanya. Sesampainya di rumah, kuceritakan secara singkat pada Mayang tentang Kemala yang tidak kunjung hamil dan didiagnosa dokter tentang hasil lab spermaku. Tapi ternyata dokter pun juga bisa salah. Aku yang sudah 6 tahun menikah dengan Kemala, belum bisa mempunyai keturunan, malah belum genap 2 bulan menikah lagi, Mayang sudah hamil. Mayang menangis dan memintaku memilih di antara dia dan Kemala. Dengan konsekuensi jika aku memilih Kemala, berarti aku akan kehilangan anak Mayang dan kontrak kerjasama dengan pamannya. Tentu saja aku memilih Mayang yang telah mengandung anakku. Akan kutalak Kemala nanti malam setelah pulang kerja agar urusannya semakin mudah. Setelah Mayang sedikit tenang, aku meminta Mbok Yem dan Roni, supir pribadi keluarga kami untuk menemani Mayang berbelanja ke mall. Biasanya sih cewek kalau lagi bete kan sukanya belanja. Siapa tahu setelah belanja mood Mayang bisa membaik. Sedangkan aku segera menuju kantor setelah Mayang berangkat ke mall. Di sepanjang koridor kantor, entah perasaanku saja atau memang benar adanya, bahwa beberapa staf yang kutemui berbisik-bisik sambil menunjuk mukaku. Beberapa lagi dari mereka memegang ponsel dan memandangiku sambil tersenyum aneh. Ah, masa bodoh lah. Ada apa juga dengan wajahku sampai mereka memperhatikanku begitu rupa? Baru saja aku duduk di kursi ruanganku, tiba-tiba terdengar beberapa notifikasi ponsel masuk. Segera aku meraih ponselku dan membacanya. Rupanya dari aplikasi biru. Betapa terkejutnya aku saat beberapa akun men-share bahkan men-tag namaku. Bahkan judulnya pun bikin gemes. Drakor asli Indonesia. Seorang dokter cantik yang diselingkuhi oleh suaminya. Rata-rata netizen bernada menyalahkanku dan Mayang di kolom komentar. Laki gak punya rasa syukur, harusnya potong anunya sampai habis. Cantikan istri asli dong. Dan diikuti oleh tagar sep dokter cantik. Murahan banget sih, maunya sama bekas orang. Bahkan beberapa inbox yang kubuka berisi komentar pedas yang memanggil nama anggota kebun binatang. Oh Tuhan, aku mengusap wajah kasar. Tak lama kemudian, panggilan masuk berbunyi dari Mayang. Mas, hiks hiks, saat belanja di mall, aku dilebrak ibu-ibu. Ternyata ada yang memvideokan kita di rumah sakit tadi. Aku harus gimana? Suara Mayang menangis terseduh-seduh. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Ke rumah Kemala sekarang. Aku share lokasi ya. Kira-kira sejam jaraknya. Minta tolong Roni dan Mbok Su menemani. Jangan menangis sayang. Akan kukenalkan kamu ke mamiku. Selama ini aku berbohong. Mamiku tidak tinggal di luar negeri, tapi di kota ini, sahutku seraya menyugar rambut. Oke mas, sahut Mayang lalu menutup sambungan teleponnya. Mas, tiba-tiba Rian masuk ke dalam ruanganku. Sudah lihat video viral hari ini mas? Tanya Rian panik sambil menggenggam ponselnya. Aku mengangguk. Ya sudah, apa boleh buat? Kalau aku harus memilih, aku akan memilih Mayang dong. Dia kan sedang hamil anakku, tukasku. Kalau gitu, Mas akan menceraikan Mbak Kemala? Tanya Rian. Aku mengangguk. Tapi aku heran deh. Kemala kan nggak dinas di situ. Dia udah punya klinik sendiri. Kenapa tiba-tiba dia praktek di situ? Aku bertanya pada Rian. Rian hanya mengangkat bahu.
Tiba-tiba terdengar notifikasi dari ponselku lagi. Ternyata WhatsApp dari mama mertua dan mami. Segera ku buka pesan tersebut satu persatu. Mami ke rumah kamu sekarang. Kamu harus menceritakan apa yang sedang terjadi dengan rumah tangga kamu. Mama tunggu di rumahmu ya, nak. Mama dapat kiriman video tentang kamu dan Kemala. Aku menelan ludah. Akhirnya aku ketahuan dan viral pula. Yan, ikut aku ke rumah Kemala. Mungkin aku akan mentalaknya hari ini biar semua jelas. Ajakku pada Rian. Kemudian aku dan Rian bergegas menuju rumah Kemala. Bersambung.